Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu harap hari ini kalian semua sedang dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, selain itu mari kita juga berdoa agar wabah yang sedang melanda kita saat ini dapat segera berakhir dan kita dapat beraktivitas ke sekolahan kembali. Berdoa dipersilahkan. Amin. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Benar sekali, minggu lalu kita belajar mengenai revolusi bumi dan revolusi bulan. Apa sih revolusi bumi itu? Apa sih revolusi bulan itu? Apakah kalian semua masih ingat? Ya, betul sekali. Revolusi bumi merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Sedangkan revolusi bulan merupakan pergerakan bulan mengelilingi bumi. Nah, kenapa sih kita perlu mengingat kembali? Karena materi ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Pergerakan-pergerakan bumi dan bulan tersebut dapat dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu pembuatan penanggalan pada kalender. Pembuatan penanggalan pada kalender dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu penanggalan berdasarkan kalender Masehi, dan yang kedua yaitu penanggalan berdasarkan tahun Hijriah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu penanggalan berdasarkan tahun Masehi. Di sini penanggalan berdasarkan tahun Masehi didasarkan pada pergerakan revolusi bumi, yaitu pergerakan bumi mengelilingi matahari. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa revolusi bumi memerlukan waktu sebanyak 365/4 hari dalam satu periodenya. Nah, untuk mempermudah perhitungan, maka dalam setiap tahun biasanya pada penanggalan kalender Masehi dihitung sebanyak 365 hari. Nah, selanjutnya seperempat harinya akan kita tambahkan ke dalam 4 tahun selanjutnya menjadi 1 hari. Biasanya 1 hari ini kita tambahkan pada bulan Februari. Nah, maka hari dalam 1 tahun ini berjumlah sebanyak 366 hari atau biasa disebut dengan tahun kabisat. Pada kalender Masehi ada 2 tahun. Yang pertama, tahun biasa yang biasanya berjumlah 365 hari dalam 1 tahun. Sedangkan tahun kabisat yaitu tahun yang berjumlah sebanyak 366 hari atau tahun yang dapat habis dibagi 4. Contohnya pada tahun 2000, 2004, dan 2008. Nah, itu tadi sedikit mengenai penanggalan pada tahun Masehi. Selanjutnya kita akan pada tahun Hijriah. Nah, berbeda dengan tahun Masehi, tahun Hijriah ini perhitungannya berdasarkan pada revolusi bulan atau pergerakan bulan mengelilingi bumi. Nah, itu sekali. Di sini, dalam 1 kali revolusi bulan membutuhkan waktu sebesar 29,5 hari. Nah, pada saat 1 kali revolusi bumi, maka bulan telah berevolusi sebanyak 12 kali. Maka 29,5 hari kita kalikan dengan 12 menjadi 354 hari dalam 1 tahun. Jadi, dalam penanggalan kalender Hijriah ini dalam 1 tahunnya terdapat 354 hari, di mana nanti setengah harinya akan kita akumulasikan menjadi 366 hari atau disebut dengan tahun kabisat. Berbeda dengan tahun Masehi, pada tahun kabisat biasanya
Tahun Kabisat pada tahun Hijriah ini terdapat pada tahun kedua, tahun kelima, tahun ketujuh, tahun ke-10, tahun ke-13, tahun ke-16, tahun ke-18, tahun ke-21, tahun ke-26, dan tahun ke-30 dan tahun ke-29. Nah, di sini biasanya penambahan satu hari biasanya ditambahkan pada bulan Zulhijjah. Pada kalender tahun Hijriah ini biasanya digunakan umat Islam untuk menentukan hari-hari raya besar, misalnya seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, begitulah tentang penanggalan pada tahun Masehi dan tahun Hijriah. Mari setelah ini kita lanjut ke kuis online. Ikuti langkah-langkah yang Ibu berikan berikut ini.
memberikan tugas rumah untuk kalian. Tugasnya akan Ibu tampilkan pada slide terakhir pada video ini. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa jaga kondisi dan jaga kesehatan. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.